Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya subhanallahillazi, maha suci Allah, dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, dan lain sebagainya, yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan. Seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan. Maha suci dari segala kekurangan. Maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan. Seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu. Bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang nggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang nggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudhu itu istighfar boleh.
tidak punya wudhu itu baca sholawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallah. Kalimat selanjutnya asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah, kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah Aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Tentu saja karena dijalankan, beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai. Berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya. Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa ke Bayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi. Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya, itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakkan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.